Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu Guru, hebat perkenalkan, nama saya Ikomang Arya Wirasuryawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah Dasar Negeri 12 Pamengpetan, Denpasar, Bali. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Semboyan trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Arti Ingarso Suntolodo yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing berarti di, arso berarti depan, sung berarti jadi, dan tolada yang merupakan contoh atau panutan. Ing madya mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ing artinya di, madya memiliki arti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa memiliki arti semangat atau niat. Tutwuri Handayani, semboyan ketiga adalah Tutwuri Handayani yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjang arah yang benar bagi hidup dan karunia anak-anak didiknya. Tutwuri artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Tujuan pendidikan menuntun anak mencapai kodratnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi ataupun mengaburkan sifat-sifat jelek. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapat pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam pemberi tuntunan dari arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa harus direncanakan serta diupayakan dengan matang, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan. Tantangan guru dalam menerapkan pembelajaran ini adalah manajemen sekolah perlu fokus terhadap penggunaan sumber daya yang tersedia, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan,
mengatur pelatihan bagi guru, dan melakukan dukungan bagi guru yang kurang pengalaman, serta melakukan cara-cara inovatif dalam proses pembelajaran. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan menurut saya yaitu kurangnya minat anak dalam belajar, sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jam. Solusi, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, paparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya rangkum dan kemas dalam materi ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata ataupun kalimat ataupun penyampaian yang kurang tepat. Demikian, salam sehat dan bahagia untuk kita semua.